Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Di video saya sebelumnya, saya membahas tentang komik dan thread Twitter yang mengangkat tentang lelucon di budaya kerja, gitu ya. Nah, di video saya hari ini, saya ingin berbagi kembali diskusi mengenai budaya kerja, tenaga kerja, dan ini menjadi isu yang sedang hangat-hangatnya diangkat sekarang, gitu ya, tentang kebijakan untuk mengubah menjadi 4 hari kerja. Nah, gimana menurut Anda? Penting nggak atau perlu nggak kita mengubah hari kerja menjadi yang biasanya dari Senin sampai Jumat, sekarang diperpendek jadi Senin sampai Kamis? Nah, diskusi hari ini saya angkat dari seminar gitu ya yang diadakan oleh World Economic Forum di bulan Juni 2022, di mana seminar itu mengundang 4 pembicara. Yang pertama itu Hillary Kotam, beliau adalah social entrepreneur dan juga pengamat di Center for the Fifth Social Revolution. Lalu yang kedua juga ada Jonas Pricing, dia adalah Chairman and Chief Executive Officer di Manpower Group Incorporations. Lalu yang ketiga itu ada Anne Marie Slaughter, dia itu Chief Executive Officer di New America dan beliau juga profesor di Princeton University. Dan yang terakhir Ohud bin Khalfan Al-Rumi, beliau adalah Menteri apa ini ya bahasa Indonesia, mungkin saya baca bahasa Inggrisnya aja ya biar tidak salah menerjemahkannya. Minister of State for Government Development and the Future, gitu. Dari negara Uni Emirat Arab. Nah, saya akan membahas apa sih pendapat dari keempat pakar ini tentang kebijakan mengubah 4 hari kerja. Dan mungkin nanti saya bagi menjadi beberapa video yang sekarang saya ingin membahas dari pendapatnya Hillary Kotam. Tapi mungkin sebelumnya saya memberikan sedikit gambaran singkat dulu begitu. Jadi World Economic Forum ini dimoderatori oleh Adam Grant. Beliau adalah profesor di bidang manajemen and psikologi di Wharton School, University of Pennsylvania. Nah, di awal gitu beliau juga menceritakan bahwa sebenarnya kebijakan mengenai berapa jumlah hari kerja itu sudah pernah dibicarakan dari ratusan tahun sebelumnya. Misalnya contoh Henry Ford pernah melakukan perubahan kebijakan di mana dia mengurangi hari kerja yang tadinya 6 hari menjadi 5 hari. Dan ternyata hasil dari kebijakan itu adalah orang-orang yang bekerja menjadi lebih produktif, lalu secara moral juga lebih bahagia, lebih meningkat gitu ya, dan lebih loyalty atau kesetiaannya terhadap perusahaan juga semakin meningkat. Dan menurut Henry Ford ini bagus untuk bisnis. Nah, di sini Adam Grant juga kembali lagi ke isu tadi kan dari 6 hari ke 5 hari. Kenapa nggak dikurangi lagi menjadi 4 hari? Dan ternyata menurut dia ini bukan sebuah isu yang impossible gitu, karena sudah ada beberapa perusahaan negara yang sudah menerapkannya. Misalnya di Iceland, pemerintahan di Iceland sudah menerapkan 4 hari kerja. Begitupun di Microsoft Jepang. Dan ada juga sebuah perusahaan di New Zealand yang menerapkan 4 hari kerja, dan sebagian besar hasil dari kebijakan itu menunjukkan tanda produktivitas yang semakin meningkat. Nah, di sini tentu diskusi mengenai berapa jumlah hari kerja tidak sesederhana mau berapa hari kerja nih, 4 hari atau 5 hari kerja dari Senin Jumat atau Senin sampai Kamis. Tentu ada berbagai macam pandangan perspektif yang berusaha untuk menggali apa signifikansi dari jumlah hari kerja tersebut. Nah, salah satunya dari Hillary Kotam.
yang merupakan social entrepreneurs, dan di sini dia mencoba menanyakan atau mengajukan pertanyaan, apakah 4 hari kerja ini adalah kebutuhan atau ini sebuah kemewahan. Nah, menurut dia argumennya 4 hari kerja ini adalah betul-betul kebutuhan dari berbagai macam aspek, dari sisi lingkungan hidup, lalu dari sisi kesejahteraan manusia, lalu juga dari sisi keuntungan ekonomi. Apa kira-kira argumennya? Nah, di sini dia memulai menceritakan tentang perbedaan hari kerja atau perbedaan waktu kerja dari masa ke masa. Dulu ada masyarakat yang di mana aktivitasnya atau aktivitas sehari-harinya itu masih bergantung pada waktu ibadah gitu ya, prayer time. Lalu setelah itu masuk ke masa agraria, di mana waktu kerja ditentukan oleh musim gitu ya, musim bercocok tanam. Lalu masuk ke masa industrial setelah adanya revolusi industri, di mana di masa industrial yang dimulai di Eropa Barat dan juga di Amerika itu mulai diperkenalkan waktu kerja dari clock in clock out gitu ya, atau dari jam kerja masuk jam kerja keluar. Itu biasanya dari 9 to 5 gitu ya, dari jam 9 sampai jam 5. Itu kenapa menurut Hillary Kotam banyak di kota-kota besar gitu, atau banyak di pusat kota di Eropa Barat ataupun di Amerika suka ada monumen jam yang tinggi gitu ya. Kalau di London gitu, kalau bisa lihat ada monumen jam yang tinggi di pusat kota atau alun-alun kota, itu sebenarnya adalah salah satu monumen di masa industrial untuk membudayakan para pekerja datang gitu ya di jam-jam yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, tapi menurut dia ada satu eksperimen menarik di tahun 1930 yang dilakukan oleh perusahaan bernama Kellogg's. Kellogg's ini adalah perusahaan yang memproduksi sereal gitu ya untuk sarapan, sereal breakfast, di mana Kellogg ini melakukan eksperimen menurunkan jam kerjanya yang tadinya dari 8 jam kerja sehari menjadi 6 jam kerja sehari. Dan setelah Kellogg ini melakukan eksperimen ini, langsung banyak sekali wartawan gitu ya, para peneliti yang penasaran dan bertanya gimana hasil eksperimennya. Dan menurut Kellogg's, menurunkan jam kerja menjadi 6 jam itu meningkatkan produktivitas, lalu kecelakaan kerja berkurang, dan ekonomi perusahaan juga semakin meningkat. Nah, karena menurut mereka atau menurut Kellogg ini, ketika jam kerja dikurangi, para pekerja jadi memiliki lebih banyak more life, lebih banyak waktu untuk hidup gitu ya, menikmati kehidupan atau aktivitas untuk kehidupan mereka sendiri. Nah, itu tadi dari sisi positifnya mengurangi hari kerja atau mengurangi waktu kerja. Tapi menurut Hillary juga persoalannya tidak sesederhana mengurangi waktu kerja gitu. Dia bercerita dia sudah melakukan workshop dengan para pekerja di berbagai tempat, dan sebenarnya dari hasil workshop itu banyak yang mengatakan yang mereka minta itu bukan 4 hari kerja, tapi yang mereka minta itu ada sesuatu yang lebih dalam lagi, sesuatu yang lebih reflektif lagi, di mana mereka meminta untuk memikirkan kembali gitu ya, batasan antara kerja dan tidak kerja gitu, linear life. Jadi kalau dengan budaya kerja di jam 9 sampai jam 5 kan berarti hidupnya dari bangun tidur, siap-siap kerja, terus berangkat kerja, di kantor kerja, pulang kerja, baru baru bercengkrama dengan keluarga atau melakukan aktivitas individu di live gitu ya, dan tidur lagi, balik lagi. Jadi linear gitu hidupnya. Nah, justru ya kebanyakan dari para pekerja itu merasa ini kehidupan linear ini sesuatu yang perlu diubah gitu ya. Nah,
Dan yang kedua, selain ada linear life dalam bekerja, menurut Hillary, kebijakan 4 hari kerja itu juga adalah solusi yang sifatnya masih patriarkis. Kenapa? Karena kebijakan 4 hari kerja tidak mempertimbangkan masalah tanggung jawab untuk merawat, care, gitu ya, tanggung jawab untuk mempedulikan siapa? Ya mempedulikan orang-orang di rumah yang tidak ikut bekerja dengan kita, entah itu bisa anak, entah itu bisa orang tua, atau kalaupun tidak ada tanggung jawab untuk merawat siapapun di rumah, kita juga sebenarnya ada kebutuhan untuk peduli terhadap orang lain, peduli terhadap teman, atau peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi menurut dia sebenarnya yang perlu dipikirkan itu bukan hanya berapa jumlah hari kerja, tapi juga perlu mempertimbangkan boundaries atau batasan antara waktu bekerja dan waktu untuk merawat, waktu untuk mempedulikan orang-orang yang seharusnya kita pedulikan, orang-orang yang selayaknya kita pedulikan. Termasuk mempedulikan diri kita sendiri, itu yang menurut Hillary. Jadi tidak hanya masalah waktu, gitu, tapi juga masalah boundaries-nya. Jangan sampai di waktu-waktu yang seharusnya kita sudah mulai bercengkrama dengan keluarga, mempedulikan keluarga atau mempedulikan diri sendiri, kita masih digangguin oleh pekerjaan ataupun sebaliknya, gitu. Nah. Lalu argumen berikutnya dari Hillary juga adalah argumen yang lebih luas, yaitu mengenai climate agenda, mengenai isu krisis iklim saat ini. Di mana menurut dia ada banyak sekali riset yang sudah menunjukkan gitu, kalau kita bekerja lebih sedikit, maka kita akan traveling lebih sedikit juga, gitu ya. We don't travel so much. Dan kita juga akan semakin mengurangi keputusan-keputusan konsumer, kita juga akan lebih hemat, gitu ya. Kita tidak akan belanja gitu. Karena apa? Karena menurut dia biasanya orang-orang yang suka traveling, healing, shopping, belanja, lain-lain secara impulsif itu adalah orang-orang yang sebenarnya miskin waktu. Mereka udah kerja capek berat dari hari Senin sampai hari Jumat, belum lagi kalau harus lembur hari Sabtu, hari Minggu, otaknya capek gitu. Mereka nggak punya waktu untuk menikmati kehidupan, nggak punya waktu untuk menikmati dirinya sendiri, sehingga kalau ada waktu sedikit saja atau istilahnya itu time poor gitu ya, miskin waktu, maka waktu yang sangat sedikit itu akan dipergunakan untuk melakukan agenda-agenda konsumtif gitu ya, seperti traveling sejauh-jauhnya atau belanja yang saya suka, terserah gitu ya. Nah, jadi kalau dibalikan lagi ke agenda lingkungan, jangan-jangan sebenarnya menurut dia kalau kita mengurangi jam kerja atau kita bekerja lebih sedikit, maka kita punya kesempatan, kita punya lebih banyak waktu, kita lebih kaya secara waktu dan menikmati rutinitas gitu ya, tanpa harus merasa impulsif dengan waktu sedikit yang kita miliki. Nah, itu dia pandangan dari Hillary Cottam tadi ya. Ada 3 hal yang dia angkat tadi. Yang pertama mengenai bagaimana 4 hari kerja ini atau mengurangi waktu kerja ini adalah sebuah kebutuhan. Lalu yang kedua, dia mengangkat bagaimana sebenarnya 4 hari kerja itu masih solusi yang bersifat patriarkis dan perlu menambahkan unsur-unsur care, unsur-unsur kepedulian, ketanggung jawab untuk merawat. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan mengurangi waktu kerja itu juga ada kontribusi terhadap isu lingkungan gitu ya, terhadap carbon footprint kita, mengurangi carbon footprint kita. Nah, itu dia
pendapat dari Hillary Kotam yang ingin saya bahas hari ini. Pendapat dari expert-expert lainnya akan saya bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.